Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawawi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Al-mukarram al-mukhtaram yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, Abuya Kiai Haji Ahmad Mulkani Al-Banjari, karena memang Sidin keturunan langsung dari Syekh Muhammad Arsad Kelampayan, Datuk Kelampayan, keturunan langsung dari garis laki-laki Sidin ini. Jadi Sidin berhak menyandang gelar Al-Banjari walaupun dulu Sidin gak ada anak betampai, ya langsung. Dan juga yang ulun muliakan para guru-guru di sekitaran Masjid Nur Syafaat Basarang, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habib Husin Barakbah tadi mana? Ada dah. Ulun malam ini minta izin kada ceramah khusus Abuya Kiai Haji Ahmad Mulkani Al-Banjari ya. Cuman pada kesempatan ini ulun cuma ingin hendak umpat mengucapkan syukur alhamdulillah, masjid sudah parak tuntung, perjuangan bersama-sama. Insya Allah ke depannya kawak kita bercari lagi supaya tambah membagusi lagi. Amin. Dan insya Allah juga mudah-mudahan mimbar kau berganti hanyar juga. Insya Allah mimbar kau berganti hanyar. Kayak apa caranya? Ulun panjerun guru Masrani kayak apa caranya julun di akhir masa jabatan julun masjid harus tuntung alhamdulillah, walaupun kada kau banyak semalam lah, yang penting kawa memulayakan. Dan juga ulun lihat salon-salonnya masih kurang, mudahan kawa dihibaki. Tiap tihang ini ada salon speaker toa itu hanya julun melihat ngaran limbah corona ini kertapi berjalanan di rumah aja hanya aja tihi amun kawa diturunakan kan, jangan terlalu tinggi. Amunnya tinggi nang kayak itu pasang plafon, limbah pasang plafon tepuntal tuh suaranya. Amun terlalu tinggi menghantam plafon. Itu aja, sekedar mengucapkan syukur aja masjid yang asalnya kayu papan. Tadi ulun bertakun guru hadri mana papannya julun, jakanya ulun tukari ulah rumah pulang di majelis gitu sudah ya, sudah selesai urusannya papan ada papa. Jadi kita dengarkan sama-sama dan selajur hendak besaruan lawan siap-siap. Insya Allah tanggal 3 Oktober malam Kamis pas haul ibu ulun. Jadi malah tanggal 3 Oktober hidup 27 ke 28 haulan ibu di majelis malam Kamis. Selajur pembukaan lagi majelis yang sudah parak 2 tahun ditutup. November tanggal 3 November, Oktober lewat dah. Jadi sebulan lagi 27 Maulid malam ke-28. Pas hari di kuburnya ibu dulu di Besarang, kita haulan selajur pembukaan majelis pulang. Jadi majelis yang lawas kada diliati, lawas kada diberasihi pulang bahasa. Kita mulai penerimaan murid pulang pesantren, insya Allah dimulai juga setelah bulan Maulid ini. Dan acaranya insya Allah malam Jumat kayak biasa. Dan setengah bulannya Abuya yang mengisi kena. Abuya Kiai Haji Ahmad Mulkani, mudah-mudahan kawas ini sudah setengah bulan sekali datang ke Besarang mengisi membacakan kitab
apa yang dan kebetulan Sidin ini lawas di anu lulusan Hadramaut juga maajar di Bangil lawas, mudah-mudahan hakun pulang maajar di Besarang nih. Asal pokoknya apa kehendak Sidin kita turuti. Hendak minta kawinakan gitu loh turuti. Kamunya hendak tapi kada Pak. Kada. Sidin tipe laki-laki setia gitu. Jadi ulun kada ceramah hanya itu saja. Yang jelasnya satu hal di bulan Maulid ini ayo banyaki baca sholawat, hormati bulan Maulid, ada saruan-saruan orang Maulid datangi. Untuk apa? Menambah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hadza minni, ini aja dari ulun, minta maaf, minta halal, minta ridho, dan langsung kada usah ke pembawa acara lagi. Kita silahkan kepada Abuya Kiai Haji Ahmad Mulkani Al-Banjari untuk memberikan tausiahnya, waktu dan tempat seluas-luasnya. Tasarah Sidin aja sampai jam berapakah? Hujan juga kada kau belikan juga kita. Waktu dan tempat kita persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bidzikrihi tatanazzalur rahmat wa bisyukrihi tatazayadun ni'mat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-qadat wa tabi'ina lahum ila yaumil miqat. Amma ba'du fa usikum wa nafsiya bitaqwallah. Ittaqullaha innallaha ma'al muttaqin. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Shadaqallahul azim. Yang mulia para habaib, zuriat, keluarga besar, keturunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya Al-Habib Ismail bin Yahya Balghaiz dan para habaib yang lain, Al-Habib Husin Barokbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia para alim ulama, para guru-guru agama, pewaris ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kiai Haji Masrani dan guru-guru yang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati dan Gubernur di rumah masing-masing. Mudah-mudahan beliau-beliau sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin kaum muslimin dan para hadirat kaum muslimat, jamaah peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Masjid Nurus Syafa'ah yang dimuliakan oleh Allah, khususnya panitia, artinya panat iya, harus panat ya, dan takmir dan seluruh pengurus atau pembesar. Pengurus artinya nang kurus, pembesar artinya nang ganal awak. Nah itu. Semuanya mudah-mudahan kita bertahan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah Allah,
terutama yang terpenting adalah kecintaan kita bertambah-tambah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana itu adalah permintaan Nabi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita pernah berdoa, Allahumma zidni fika tahayyura. Ya Allah, tambahlah bagiku untuk diri engkau kebingungan. Ini sebuah hadis yang sangat luas maknanya dan sangat dalam artinya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Rabbul Alamin sebagai pencipta alam semesta, pencipta seluruh makhluk, tidak mungkin kita akan mengetahui hakikat sebenarnya, baik zatnya, sifatnya, af'alnya, asma'nya, tapi hanya sebagian kecil yang kita bisa ketahui. Oleh karena itu, tiap kali hamba-hamba Allah, termasuk diantaranya Nabi kita Muhammad SAW pun tatkala mengarungi ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah kebingungan-kebingungan, kekaguman-kekaguman, keajaiban-keajaiban tentang keindahan Allah, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang bersyukur kepada Allah, malam ini kita berkumpul di masjid ini dalam rangka ibadah, dalam rangka taat, dalam rangka mengagungkan syiar Allah, yaitu kelahiran Nabi Muhammad. Tinggalkan ulang tahun yang lain, tinggalkan milad-milad yang lain. Yang kita agungkan hanya satu, yaitu milad, ulang tahunnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu akan dilihat dari ujung hayatnya. Al-mar'u mata ala ma'asha alaih wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Seseorang itu akan mati tergantung kebiasaan hidupnya. Nanti hari kiamat dia akan dibangkitkan kepada di sisi Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada waktu hari kematiannya. Jika orang terbiasa berzikir, maka meninggalnya dalam keadaan berzikir. Nanti hari kiamat dibangkitkan sebagai orang yang ahli dalam berzikir. Mereka-mereka itulah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah di hari itu berseri-seri memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan wajah-wajah yang seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau ternyata kebiasaan di masa hidupnya maksiat kepada Allah, mengingat hal-hal yang membuat dosa dan lain sebagainya, dikhawatirkan tatkala matinya dia dalam keadaan seperti demikian itu, maka hari kiamat dibangkitkan dia sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, wa wujuhu yawma idzin basirah. Ada wajah-wajah yang cemberut, kemudian hitam, kemudian lesu. Tazunnu an yuf'ala biha faqirah. Dia meyakini pasti dia akan kena azab. Kalla, kata Allah Ta'ala, hati-hati bubuhan nikam ini, innaha ladha. Yang kalian hadapi adalah neraka ladha. Di hadapan kalian neraka, azab Allah, murka Allah, nazza'atun lisyawa, yang mana neraka itu akan mencabik-cabik semua tulang belulang dan daging-daging manusia. Tad'u man adbara wa tawalla. Neraka itu memanggil-manggil orang-orang yang suka berpaling daripada jalan Allah dan menyimpang daripada ketentuan Allah. Wa jama'a wa au'a. Sifatnya orang itu mengumpulkan harta kekayaan untuk dirinya sendiri dan dia bakhil dalam menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya ini adalah peringatan dari Allah kepada kita agar kita hati-hati hidup di dunia sekarang ini. Kita hidup kadalawas. Ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Kalau sudah 80 kadang-kadang bisa sudah kelupanan. Kalau sudah 90 bisa di rumah aja. Apalagi kalau sudah 100, wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas ini adalah
perjalanan hidup manusia. Begitu cepatnya waktu berlalu. Al-waktu kasayif, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waktu itu bagaikan pedang. In lam taqta'hu goto'ak. Kalau kamu tidak bisa memotong waktu, mempergunakan pedang dengan baik, pedang itu akan memotong kamu dan akan membunuh kamu. Kalau orang barat cuma mengatakan the time is money, waktu adalah uang. Hari ini kita rugi, bisa untung besok. Hari ini untung, bisa rugi besok, biasa. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan waktu adalah pedang. Jika engkau tidak menggunakannya dengan baik, maka waktu itu yang akan memotong-motong dan mencincang-cincang engkau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wal asri, demi waktu, demi masa atau demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman, beramal saleh. Beriman itu artinya tauhidnya bujur. Tauhid nang bujur itu sifat 20-nya faham, kemudian gawiannya benar, yakin, la yadurru wa la yanfa illallah, tidak ada yang memberi madarat dan tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahari di dalam pagar ada guru, bilanya ma'ajar sidin dihiga parang basah. Parang basah. Jadi murid-murid ada, ujar guru itu, nang bilanya nyawa yakin, la yadurru wa la yanfa illallah, nina buktinya dia mesin parang no ada anu sidin harus sekalinya kada apa-apa. Cubai pang nyawa jar bukahan murid barataan. Itu jadi melatih keyakinan terhadap murid-muridnya. Tapi di sini jangan ya, bahaya nanti. La yadurru wa la yanfa illallah, tidak ada yang memberi madarat dan tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah Rabbul Alamin. Anar Razzaq, kata Allah, aku yang memberi rizki, Dzul Quwwatil Matin, aku yang mempunyai kekuatan segala-galanya. Tidak ada yang lebih kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, imannya kuat, imannya mantap, tidak pernah takut, tidak pernah gentar, tidak pernah sedih, tidak pernah menyesal, kada pernah sangkal. Ujar abah guru sekumpul, sangkal itu berarti inya kada raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Kurang tauhidnya. Kalau raditu billahi robba, ridha kepada Allah sebagai Tuhan, apapun yang ditentukan oleh Allah dia ridha. Ditentukan jadi pejabat, ya dia ridha dengan segala kesulitannya, dengan segala keuyuhannya. Ditentukan jadi orang kaya, dia ridha walaupun capek. Ngalih jadi orang sugih, kenapa? Malam-malam diketok orang minta duit, malam-malam diketok orang hendak bautang duit, malam-malam diketok orang minta bantuan, ada nang garing, dan ngalih. Lebih enak jadi orang miskin. Orang miskin itu guring dari ba'dal isya, sebelum subuh dia bangun, gak ada yang bangunin. Mau jadi miskin apa kaya? Jadi miskin apa kaya? Jadi miskin apa kaya? Sekalinya hendak sugih jua, ya kalala. Memang demikian keadaannya. Di dunia ini terkadang seperti itu. Tapi ternyata kita punya konsep. Ulama-ulama kita punya cara. Kemudian syariat Nabi Muhammad ada aturannya. Di mana di antara aturannya adalah istawa bainadz dzahab wal hajar. Sama antara emas dan batu. Tatkala seseorang sudah mampu mencapai derajat, dalam hatinya tidak ada bedanya yang kaya maupun miskin, tidak ada bedanya emas ataupun perak, tidak ada bedanya batu ataupun kerikil, itulah suatu pencapaian yang tinggi di mana dia tidak memandang kepada dunia dan seisinya, yang dia pandang hanyalah Allah Rabbul Alamin. Kita sekarang berkumpul di tempat ini dengan wajah yang bermacam-macam. Ada yang tampan seperti saya, ya kan? Ada dan lain sebagainya. Tapi ternyata hakikatnya kalian semua mempunyai cahaya yang bagi siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena semua umat Nabi Muhammad pasti mempunyai cahaya dari nabinya. Nabi kita pernah ditanya, ya Rasulullah, kaifa ta'rifu ummatak, bagaimana engkau mengetahui umatmu nanti hari kiamat? Nabi menjawab, araftuhum ghurran muhajjalin min asaril wudu. Aku mengenal umatku, kata Nabi Muhammad, wajahnya bercahaya, kaki dan tangannya bercahaya karena dia berwudu.
Ini baudu aja, kalau berataan biasa aja, bisa aja. Kalau baudu, makanya bercahaya semuanya di sini. Kalau ingin tahu cahayanya yang paling besar, matikan lampu. Siapa yang muhanya seperti neon, itu adalah seperti Habib Neon. Nah, Habib Neon, Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus diceritakan waktu Sidin lagi duduk dengan para jamaah, tiba-tiba lampu mati. Sekalinya wajah Sidin bersinar, urang tarang. Akhirnya diberi gelar Habib Neon. Coba matikan lampu, Bang. Kalau di sini dimatikan lampu, saya yakin ilangin talonya Habib. Yang jelas saya pernah bingung dan kaget pada waktu bulik dari pengajian tengah malam, tiba-tiba saya melihat ada beberapa manusia yang mukanya bercahaya. Begitu dekat ternyata pencari kodok, ya kan? Ada lampunya di sini, Pak. Ada lampunya, mati boh terdapat wali jegarnya nih. Nah, itu. Jadi masing-masing. Alhamdulillah. Ini adalah anugerah Allah, nikmat Allah, karunia Allah yang wajib kita syukuri. Kita pasti akan mendatangi dan datang kepada kita ajal. Al-mautu atin an qarib. Kematian itu sebentar lagi akan datang. Kullun lahu minhu nasib. Masing-masing akan mendapatkan bagiannya. Mangkana danin au nasib. Baik dia itu orang rendahan atau orang yang punya keturunan tinggi, fahuwa musibah ammah. Pasti akan terkena kematian itu. Faida atau faida wa idza mutta atau, kalau engkau mati orang akan datang kepada engkau. Wa ghassaluk wa kaffanuk, mereka akan memandikan engkau dan mengkafarkan engkau. Wa alhaduk wa syayya'uk wa alhaduk, mereka akan membawa engkau di keranda kemudian menguburkan engkau. Fasirta jifakhamah, kemudian engkau akan menjadi bangkai yang busuk. Ini semua pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari keranda mayit itu berteriak-teriak, manusia-manusia, lihatlah aku dan ketahuilah suatu saat kamu akan ada di dalamku. Tapi kita tidak mendengar. Tidak ada nasihat yang paling agung dan paling menyentuh kecuali kematian. Oleh karena itu Nabi kita menyuruh kepada kita, aksiru min dzikri hazimil ladzat wa mufarriqil jama'at al-maut. Banyak-banyak mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan dan memisahkan daripada kekasih, yaitu kematian, kata Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Abdul Haddad mengatakan, sahi syammir wala tazal zakiral maut fanisyanuhu dalalum mubin. Wahai saudaraku, beribadahlah dengan rajin dan terus engkau ingat akan kematian. Lupa akan kematian akan menyebabkan kesesatan yang jelas. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membangun agama dengan begitu semangat, berjuang di jalan Allah, ikhlas dalam perjuangan, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Fajazahullah anna khairal jaza. Lau kana alfu banin fihi muhadimun lakafa fa kaifa bibanin wahidin mahu alfu hadimi. Jika ada 1000 orang membangun masjid umpamanya, ternyata ada 1 orang saja yang berkhianat, hancur bangunan masjid tersebut, hancur bangunan itu. Bagaimana di zaman sekarang ini di mana ada 1000 yang ingin menghancurkan, yang membangun cuma 1? Yang semangat untuk berjuang 1, yang menggembosi ada 1000. Bagaimana? Inilah keadaan kita sekarang ini di zaman milenial, di zaman yang seperti ini. Jadi ada orang yang berjuang 1 orang, yang menghalangi 1000 orang. Sedangkan andaikan ada 1000 orang saja yang berjuang, 1 yang menghalangi, nggak mampu yang 1000 ini. Kenapa? Pengkhianat itu dia tahu rahasia-rahasianya. Oleh karena itu kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah membangun masjid. Nabi SAW bersabda, man bana lillahi masjidan banallahu lahu qasran fil jannah.
Barang siapa yang membangun karena Allah sebuah masjid, maka Allah akan membangunkan baginya istana di dalam surga. Mudah-mudahan yang menyumbang, yang membantu dengan tenaganya, yang memikirkan, yang memprakarsai dan lain sebagainya masjid ini, akan Allah bangunkan istana di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Tatkala masjid sudah terbangun, kemudian Allah Ta'ala beri rizki sehingga akhirnya bagus, tinggal bagaimana caranya kita untuk betul-betul menjadikan masjid berwibawa, dan masjid itu penuh dengan iman dan takwa, penuh dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjebak yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Nanti di akhir zaman, kata Nabi, ada masjid-masjid yang mewah-mewah tapi tidak ada petunjuk hidayah Allah di dalamnya. Masjidnya saja yang mewah tapi ternyata mereka tidak bisa memanfaatkan maksimal masjid tersebut. Kita bina masjidnya, tapi kita bina juga masyarakat dan jamaahnya untuk sholat berjamaah, untuk mengadakan pengajian, untuk melakukan hal-hal yang positif di dalam masjid-masjid kita. Karena masjid-masjid kita adalah rumah-rumah yang Allah Ta'ala terangkan dalam Al-Quran, fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Di rumah-rumah Allah, Allah Ta'ala perintahkan agar ditinggikan, diagungkan rumah Allah, yaitu masjid tadi. Di dalamnya bertasbih pagi dan sore lelaki-lelaki yang mereka tidak pernah disibukkan dengan urusan dagang dan dunianya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus isi masjid kita dengan zikir. Membersihkan masjid adalah pahala yang besar. Suatu saat seorang sahabat ditanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Atadri ma muhuru huril ain?" Apakah engkau tahu maharnya bidadari surga? Kamu mau masuk surga? Mau? Mau kawin dengan bidadari? Mau? Ada maharnya. Tahu kamu maharnya apa? Maharnya Allah wa rasuluhu a'lam, kata sahabat. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi menjawab, muhuru huril ain ramyul gumamati anil masajid. Maharnya bidadari di dalam surga adalah melemparkan sampah kotoran dari masjid keluar masjid. Maksudnya apa? Membersihkan masjid. Jadi membersihkan masjid tidak perlu ada panitianya. Masing-masing daripada jamaah masjid itu berusaha untuk menjaga kebersihan masjid. Kemudian kalau ada yang kotor, membersihkan tanpa harus ada panitia atau disuruh atau diupah dan lain sebagainya. Di antara keistimewaan manakib Asy-Syaikh Maula Mutawalli Asy-Sya'rawi Al-Misri, orang Mesir. Beliau adalah guru besar di Mesir. Beliau adalah ulama yang sangat istimewa. Beliau itu sering tidak ditemukan oleh anaknya, sering tidak ada di rumah. Kemudian orang tidak tahu dia di mana. Ternyata beliau berada di masjid, membersihkan WC masjid, membersihkan kamar mandi masjid. Padahal dia ulama besar, alim besar, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dia kalau ngajar ke Perancis, ke Inggris, ke Amerika, bolak-balik seminggu, putar-putar seperti itu. Dia seorang ahli tafsir, Asy-Syaikh Mutawalli Sya'rawi, wakil annahu min al-Husaini. Ada yang mengatakan nasabnya bersambung kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah. Ini adalah kemuliaan. Jadi bahari itu Sunan Ampel ada pembantu sidin ngarannya Mbah Soleh. Mbah Soleh itu selalu menyapu masjid di Ampel situ. Suatu saat Mbah Soleh meninggal dunia, kemudian dikuburkan. Dan taunya setelah beberapa hari atau beberapa minggu, Sunan Ampel mengenang muridnya Soleh. Jakanya Soleh ada nih, kadarigat kayak ini masjid ini jar. Sekalinya isuknya ada pulang sidin bahasa sapu. Mbah Saleh ada pulang bersesapu, berasih pulang masjid. Setelah sekian lama meninggal lagi, dikuburkan lagi. Dua sudah kuburan sidin.
Sekalinya kan sampai lawas mengenang lagi gurunya Sunan Ampel. Jakanya soleh masih ada nih, kada rigat kayak ini. Ada pulang esoknya bahasa sapu. Jadi ingatakan nang ketujuh bahasa sapu di sini karena bilanya meninggal dunia kiau lagi. Ya Allah, bilanya meninggal kiau lagi. Jadi supaya ada juga kita bisa mbah soleh yang lain di sini. Akhirnya mbah soleh kuburannya 9 di Ampel, di Higa Masjid Sunan Ampel ada kubur itu sama satu orang 9 semuanya Mbah Soleh. Itu siapa? Tukang sapu masjid. Tukang sapu masjid aja bakar rahmat, apalagi nang adan, apalagi khotib, apalagi imam. Suatu saat Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kira-kira mungkin 100 tahun yang lalu, beliau masuk ke sebuah masjid yang sudah tua di Hadramaut sana. Dia masuk ke sana, kemudian dia i'tikaf. Pada waktu i'tikaf lagi sholat duha, kemudian beliau duduk, tiba-tiba dari tembok ini ada orang gondol benar keluar. Dari sebelah sana keluar pulang. Berdapat kemudian saling bersalaman, saling berciuman. Kemudian terkajut Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad wali min auliillah. Kemudian dia bertanya, ya fulan, siapa kalian berdua? Kok tiba-tiba datang dari tembok sebelah sana, yang satu di tembok sebelah sana? Terkajut orang ini. Hal ra'aitana? Apakah engkau melihat kami? Iya, aku melihat kalian berdua. Siapa kalian berdua? Akhirnya mereka mengatakan, engkau orang soleh. Ketahuilah kami berdua ini adalah imam masjid di sini. Aku adalah tukang azan dan kami di masjid ini sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi rupanya masjid itu dibangun sejak zaman Nabi Nuh. Ada yakni al-muslimun fi zaman Nabi Allah, setelah zaman Nabi Allah Nuh. Tapi kemudian dalam masa ke masa mungkin tenggelam, nanti timbul lagi, kemudian roboh, nanti dibangun lagi sampai akhirnya di zaman 100 tahun yang lalu Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Dan Habib Ahmad bin Hasan menceritakan dalam kitab beliau tentang cerita tersebut, bertemu dengan 2 orang yang ternyata satu imamnya, yang satu tukang adzannya, dan mereka kedua-duanya wali Allah Subhanahu wa taala. Hidup di zaman yang sudah ribuan tahun, tapi mereka muncul barzakhiyah, ghaibiyah, yang memandangnya adalah seorang wali daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya masjid. Masjid-masjid yang penuh dengan keberkahan seperti itu lebih afdol untuk kita i'tikaf di dalamnya dan sholat di dalamnya dibandingkan dengan masjid-masjid walaupun lebih besar, walaupun lebih banyak jamaahnya. Ulama fikih mengatakan mana afdol sholat Jum'ah di masjid yang bahari atau masjid yang hanyar? Para ulama mengatakan masjid bahari lebih afdol, karena masjid bahari sudah lebih banyak orang nang sholat dan i'tikaf di dalamnya dibandingkan yang hanyar. Tayyib. Kalau ternyata ada masjid sama-sama bahari atau sama-sama hanyar, yang satu jamaahnya lebih banyak, yang satu jamaahnya lebih sedikit, mana yang lebih afdol? Kata ulama, yang lebih banyak lebih afdol dibandingkan yang sedikit. Tayyib. Sekarang sama-sama banyak, itu sama-sama bahari atau sama-sama hanyar, sama-sama banyak, yang mana yang lebih afdol? Cari mana yang ada orang solehnya. Jika ada salah satu daripada masjid itu yang soleh di situ, itu yang lebih afdol. Ada orang alim, itu yang lebih afdol. Ada habib, itu yang lebih afdol. Ada wali, itu yang lebih afdol dibandingkan yang tidak ada. Bagaimana dengan masjid-masjid yang telah dibangun lama dan di dalamnya ternyata diriwayatkan berapa aulia, berapa ulama, berapa orang soleh yang i'tikaf di dalamnya, yang sholat di dalamnya. Pasti keberkahan-keberkahan Allah Ta'ala berikan kepada masjid dan orang-orang yang di sekitarnya. Jadi masjid ini adalah pusat daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada hambanya melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala masjid dibangun dengan niat yang ikhlas, kemudian di dalamnya kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang baik, maka masjid itu akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang suka hadir di dalamnya. Diriwayatkan bahwasanya nanti di padang mahsyar di hari kiamat ada orang-orang yang menyeberang titian sirat masjid-masjidnya. Jadi masjid, pengurusnya, jamaahnya enak, kada usah berjalan lagi, masjidnya nyubarang. Begitu pula majelis, begitu pula madrasah, begitu pula pesantren. Tapi itu maksudnya gambaran bahwasanya masjid, pesantren, majelis adalah modal untuk keselamatan kita
betiti di titian siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan menggampangkan kita dalam membangun masjid-masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Peringatan Maulidur Rasul adalah untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu tampulih Rabiul Awal ini sebagaimana disebutkan oleh Habib tadi, hadiri undangan, hadiri majelis, hadiri maulid. Dan apabila pian hadir maulid, jangan ngantuk, jangan guring. Walaupun ngantuk guring ya tetap ada pahalanya, tapi tetap tidak sama dengan orang yang muhadaratul qalbi, musyahadah dan muraqabah. Bagaimana caranya? Tatkala kita qiyam, asyraqal badru alaina, bayangkan kita berada di raudhah Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kita berada di depan makom Nabi Muhammad SAW. Karena kita memuji Nabi Muhammad, kemudian kita ingin membayangkan bagaimana raudhah Nabi, bagaimana Qubbatul Khadra, bagaimana makomnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang namanya ziarah ruhiyah, ziarah secara ruh. Dan Habib Ali Habsyi mengatakan salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih, solawat yang berkualitas apabila kita betul-betul menghayatinya akan menyebabkan menyambungnya roh kita dengan roh Nabi Muhammad SAW. Kemudian hasilnya apa? Fayambasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa hubbih, akan bersemayam di hati orang yang mengucapkan salawat tadi cahaya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Semua para aulia was salihin mengharapkan dekat dengan Nabi Muhammad, mengharapkan memandang wajah Nabi Muhammad. As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi mengatakan dalam syairnya, waktu bismi minal madihina amina, ya Allah, tulislah namaku sebagai orang yang memuji Nabi Muhammad. Ingat, namaku adalah Amin, kata beliau. Kemudian beliau mengatakan apa? Man basyiri bil wasli fil hubbi anni yauma waslil habibi ub'asu hayya. Siapa yang bisa memberi kabar gembira kepadaku bahwasanya tatkala aku bertemu dengan kekasihku aku akan hidup? Ma jazai ya akramal khalqi anni ataladha alal bi'adi gosiyya. Apa balasanku ya Allah? Aku ini menderita karena merasa jauh dengan kekasihku. Fa'inni 'ala dunuwi minka bikashfil hujbi hatta ara badi al-muhayya. Qasidah ini sering dulu dibaca guru sekumpul. Mala asyauqu muhjati wa yadayya wa hadanil hawa siratan sawiyya. Dan begitu seterusnya. Mereka bermunajat meminta kepada Allah agar dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para aulia was salihin, orang-orang yang takwa kepada Allah, ingin berparak lawan Nabi. Karena kalau berparak lawan Nabi, maka sudah jelas lebih memungkinkan untuk memandang wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh kita harus kita bangkitkan semangatnya untuk mendekatkan diri dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai ruh kita ini tertutup dengan urusan-urusan yang lain. Beliau mengatakan, fa'inni, tolonglah aku ya Allah, ala dunuwi minka, untuk dekat kepada engkau, bikashfil hujbi, yaitu dengan dibukakan hijab penghalang. Apa penghalangnya? Dunia, penghalangnya apalagi syahwat, penghalangnya apalagi maksiat dan lain sebagainya. Hilangkan ya Allah. Karena kita tidak akan mungkin bisa menghindari maksiat kalau bukan pertolongan Allah. Kita tidak akan mungkin tidak memikirkan dunia kalau tidak pertolongan Allah. Kita tidak akan mungkin mencapai derajat yang tinggi kalau bukan karena Allah yang memberi pertolongan. Barang siapa merasa inya alim, dia jahil. Barang siapa merasa inya harat, berarti inya kada harat. Barang siapa merasa inya sugih, berarti inya kada sugih. Barang siapa merasa berkuasa, dia tidak berkuasa. Yang terbaik adalah orang yang menyerahkan urusannya semua kepada Allah.
Makanya Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di antara wasiatnya dalam kitab Kanzul Ma'rifah, hendaklah tatkala engkau zikir kepada Allah itu engkau menghadirkan bahwasanya engkau lemah. Dan kata guru, lemah itu ada dua macam, yaitu fakirun wa jahil. Fakir tidak punya harta dan jahil tidak punya ilmu. Karena kebanyakan orang tertipu dengan keduanya ini. Yang sugih rasa harap, yang alim rasa pintar pada orang lain, padahal semuanya milik Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Kosongkan dari semuanya itu, serahkan kepada Allah, maka Allah yang akan mengatur urusan-urusanmu, menggampangkan urusan-urusanmu. Syekh Umar bin Makhrumah mengatakan, mali ilan tiyarab kullama arabat li si ta'arrab wa kullama jid ba'u arrib li nafsi taharrab. Ya Allah, tidak ada harapanku kecuali Engkau. Setiap aku berusaha untuk mengatur diriku, tidak bisa. Kalau Engkau yang mengaturnya ya Allah, maka pasti semua akan teratur. Oleh karena itu, serahkan urusan kita kepada Allah, bertawakal kepada Allah, minta kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Perpegangi Nabi Muhammad SAW sebagai al-wasilah, yaitu perantara kita dengan Allah. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah, cari perantara. Perantaranya siapa? An-Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mempersiapkan 12 Rabiul Awal jutaan tahun sebelum terjadi 12 Rabiul Awal. Kita mau bikin acara 12 Rabiul Awal, persiapannya kapan? Sebulan? 2 bulan? 3 bulan? Setahun? Allah jutaan tahun sebelumnya sudah mempersiapkan 12 Rabiul Awal. Pertama kali Allah ciptakan cahaya, diberi nama dengan nama kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sehingga menjadi Nur Muhammad. Kemudian setelah itu bersemayam di Arsy. Kemudian setelah itu bersemayam di sisi Allah. Kemudian Allah ciptakan Arsy, Allah ciptakan kursi, Allah ciptakan pena, al-qalam, Allah ciptakan lauhul mahfud, Allah ciptakan surga neraka, Allah ciptakan langit 7, Allah ciptakan bumi 7, Allah ciptakan seluruh alam semesta. Baru kemudian Allah ciptakan jin, malaikat. Kemudian Allah ciptakan jin dan anak buahnya. Baru Nabi Adam. Lalu kemudian nur itu dititipkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena untingannya 12 Rabiul Awal. Kapan? 40 lebih 50 sekian generasi setelah Nabi Adam. Nabi Adam punya anak, punya cucu, 50 generasi lebih baru terjadi 12 Rabiul Awal, yaitu kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Persiapan Allah jutaan tahun sebelumnya sudah mempersiapkan 12 Rabiul Awal untuk kekasih yang paling Allah cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga akhirnya Allah titipkan Nur Muhammad SAW pada Nabi Allah Adam, Nabi Allah Syis, Sayyidatu Hawa, Nabi Allah Idris, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, dan seterusnya nabi-nabi sampai akhirnya kakek yang ke-21 Nabi Muhammad, yaitu Sayyiduna Adnan. Sayyiduna Adnan hidup di zaman setelah Nabi Musa. Setelah Nabi Musa masih ada nabi-nabi yang lain. Sayyiduna Adnan tinggal di daerah Mekah dan sekitarnya. Jadi kakek Nabi yang ke-21 apa yang ke-22. Lalu ada satu pasukan kerajaan di zaman itu yang ingin mengepung daerah di mana di sana ada Sayyiduna Adnan. Setiap kali pasukan itu mau masuk, angin puyuh, mundur. Mau masuk lagi, debu, mundur. Mau masuk lagi, tidak bisa masuk. Akhirnya pasukan itu kembali kepada pemimpinnya, kami tidak bisa masuk. Kemudian pemimpinnya lapor kepada rajanya, kami tidak bisa masuk daerah ini. Raja itu kemudian datang kepada Nabi yang ada di zaman itu dan mengatakan, ya Nabi Allah, ada apa ini? Kok ada satu daerah yang tidak bisa dimasuki? Padahal maksud kita adalah menyebarkan agama. Maksudnya adalah untuk mensyiarkan agama yang ada di zaman itu. Akhirnya Nabi itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan turun wahyu dari Allah, jangan diotak-atik kampung itu karena kampung itu ada seseorang yang mulia yaitu Adnan. Yang nanti dari sulbinya 20 generasi yang akan datang muncul kekasihku Muhammad bin Abdullah. Ini yang
20 lebih generasi sebelumnya sudah dijaga sama Allah. Begitu pun sebelumnya dijaga dari Sayyidina Adam dijaga, semuanya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya Nabi itu mengatakan di situ ada Adnan yang kelak nanti dari sulbinya akan muncul Nabi akhiruz zaman. Dengan berkat beliau terjaga kampungnya. Kemudian Sayyidina Adnan punya anak Ma'ad. Ma'ad punya anak Nizar. Nazar punya anak dan seterusnya. Ada Kinana, ada Huzaimah, ada Mudrikah dan seterusnya. Ada Ilyas. Kemudian akhirnya sampai kepada Sayyidina Hakim bin Murrah, Lu'ay bin Ghalib, kemudian Qusay, kemudian ada lagi Sayyidina Hashim, kemudian baru Abdul Muttalib, Abdullah, baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipersiapkan sudah sama Allah. Syekh Muhammad Al-Azab dalam kitab Maulidnya mengatakan wahamal ilahu minas sifahi usulahu wa alau bihi syarafan asilan amjada. Allah menjaga garis keturunan Nabi Muhammad SAW ke atas dan ke bawah dari segala kotoran-kotoran, sehingga mereka adalah orang-orang yang mulia di kemudian hari, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tanggal 12 Rabiul Awal, malam Senin, Sayyidatu Aminah Az-Zuhriyah melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan langsung sujud kepada Allah Nabi kita, kemudian langsung memandang ke atas langit dan mengucap alhamdulillah wa syukrulillah, disahut oleh malaikat-malaikat yang ada di 7 lapis langit dan di bumi. Wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara, semuanya berteriak-teriak mengucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, karena gembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Burung-burung mengatakan, ya Allah, Nabi itu dilahirkan tidak punya ayah, kami siap untuk menjadi ayahnya dan akan maharagu sidin. Berkata binatang-binatang al-wuhus, tidak ya Allah, Nabi itu kan berjalan di atas tanah, kami yang lebih berhak untuk maharagu sidin, berjalan di atas tanah. Tapi Allah menentukan lain, yang maharagu sidin adalah Sayyidatu Halimah As-Sa'diyah, yang maharagu sidin adalah Ummu Aiman Barakah Al-Habasyiyah, yang menyusui Nabi 7 orang wanita, semuanya menyusui Nabi. Jadi ibu Nabi dari susuan ada 7. Ibu beliau Sayyidatu Aminah, Suwaibah Al-Aslamiyah, kemudian Halimatus Sa'diyah, kemudian Atikah, kemudian Khawlah. Ada 7 perempuan-perempuan yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya adalah orang-orang yang mulia, murdiatun salihat, yaitu para ibu-ibu yang menyusui yang soleh-soleh radhiyallahu anhunna ajma'in. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan memancar cahaya, sehingga Ummu Abdurrahman bin Auf yang bernama Asy-Syafa' bisa memandang istana Romawi, jaraknya 6.000 kilo kurang lebih. Itu bisa ngelihat, istananya Romawi kelihatan 6.000 pal dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diletakkan di atas kain sutra yang berwarna putih, kemudian diselimuti dengan selimut warna hijau. Kemudian Jibril turun dari atas langit dan membawakan azimat yang diberikan kepada Sayyidatu Aminah. Azimatnya itu saya tidak hafal, nanti kalau mau tuh datang ke rumah saya ya. Itu ada tulisannya, katanya azimat itu dikalungkan kepada Nabi. Ada yang bilang tidak, disisipkan di higa Nabi SAW. Itu azimat dari Jibril, dari Allah Rabbul Alamin, dari atas langit yang 7. Ada tulisannya, uidhuhu bil wahid min syarri kulli hasyid min kulli qa'im wa qa'id. Ada beberapa lagi tulisannya rahasia itu. Nah, itu azimat yang diletakkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi kita Muhammad disusui oleh Sayyidatu Aminah ibunda beliau. Kemudian setelah itu
Suwaibah al-Aslamiyah yang kemudian dimerdekakan oleh pamannya Abu Lahab. Kemudian setelah itu oleh Sayyidatul Halimah As-Sa'diyah yang begitu bahagia berkah hidupnya dengan berkat menyusui Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dibawa ke perkampungan Bani Zuhrah, akhirnya bertemu dengan keluarga-keluarga perempuan-perempuan. Akhirnya ada yang menyusui 3 orang, Atikah. Kemudian ada lagi yang menyusui lagi namanya Khawlah. Begitu ala riwayat, menurut riwayat yang diketahui dalam buku-buku sejarah, sehingga jumlah yang menyusui Nabi 7 wanita. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kita dilahirkan 12 Rabiul Awal dengan segala keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, falakam yawma wujudik zaharat fina ajaib basyaratna bil ataya wal amani war raghaib. Semuanya ini adalah karunia Allah yang diberikan kepada umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita menerimakah kadakah, ma'amalakankah kadakah, hakun kada, muhadaratul qalbi, membayang-bayangkan di hadapan hadrat Nabi, ataukah mahayabang pikiran kita ke lain. Karena pikiran kita ini banyak diganggu dan dikerumuni dan diliputi dan ditutupi oleh syayatinul jinni wal insi yahumuna alaikum, kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kita terpikir ini, terpikir itu. Andaikan kita meluangkan waktu, tatkala kita asyraqal, paling setengah menit atau 1 menit lah, asyraqal badru alaina atau asyraqal kaunub tihaja, sambil kita merenung seakan-akan kita berada di hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya. Itu latihan bagi kita pemula. Kalau kita bisa mengamalkan setiap kali hadir maulid seperti itu, insya Allah nanti akan naik pangkat dan naik derajat. Amin ya rabbal alamin. Supaya gampang, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya zahir batin, sedikit demi sedikit dapat taufik hidayah Allah, bisa istiqomah, dijaga masjid kita, kampung kita, rumah kita, keluarga kita daripada bala, musibah dan bencana, dan Allah liputi dengan rahmat, taufik dan hidayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.